Saf dilurus dan dirapatkan. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah rahimakumullah. Kita jawab beberapa pertanyaan yang masuk. Bagaimana caranya memberi tanda wakaf pada ayat-ayat Al-Quran dan mengapa di beberapa jenis mushaf tanda wakafnya banyak berbeda seperti Al-Quran cetakan Diponegoro dengan cetakan Syamil, padahal kedua-duanya sama di bawah Departemen Agama RI. Sidang jamaah rahimakumullah, kita sudah bilang kalau tanda wakaf ini tidak berasal dari Nabi, tapi ulama yang menentukan di sini pas wakafnya, di sini pas berhentinya, di sini pas disambung. Sehingga kalau dibandingkan tidak ada satu mushaf pun yang sama tanda wakafnya. Cobalah nanti dibandingkan.
Sesuai dengan pertanyaan tadi, terjadi perbedaan tanda wakaf memang betul. Karena orang yang memberinya tidak sama. Kalau nanti dilihat mushaf di Mesir, ini beda lagi tandanya. Dilihat di Madinah, beda lagi tandanya. Maka kalau ingin menjadikan tanda wakaf ini standar, sebagusnya dipakai tanda wakaf mushaf Madinah. Mushaf Madinah yang dari Madinah, ya, seperti urutan mushaf biasa, tapi urutan mushaf yang syamil dan segala macam ini sudah dirubah tanda wakafnya berdasarkan mushaf Indonesia. Bahkan di banyak ayat, di akhir-akhir ayat dikasih la kebanyakan. Kalau dikasih la semua, di mana orang akan berhenti? Sementara nafas orang pendek. Maka tanda wakaf ini berdasarkan makna. Kenapa diberi tanda wakaf? Supaya orang yang tidak mengerti di mana berhenti, hendaknya berhenti di sini, berhenti di sini, berhenti di sini. Bagi orang yang sudah paham dengan makna ini, tanpa tanda wakaf pun mereka sudah tahu akan berhenti di sini. Ini mereka sudah tahu. Jadi tanda wakaf ini sebetulnya yang di Indonesia menurut kita ya belum standar karena masih ada perbedaan-perbedaan. Sebagusnya memakai tanda yang di Madinah. Kemudian kita pernah bertemu tahun 2009 dengan orang yang memeriksa mushaf di Indonesia menjelang dicetak. Yang memeriksa mushaf menjelang dicetak yang mushaf Indonesia, ini ternyata hanya satu orang saja. Sementara di Madinah ini ada lembaga khususnya, ada panitia khususnya. Dan beliau ini ketika kita bersama-sama di Madinah dulu mengatakan, saya salut dengan mushaf yang dicetak di sini. Lembaga yang mengawasinya banyak dan mereka memang orang yang berkompeten. Karena sementara kalau Indonesia mushaf menjelang dicetak saya sendiri saja yang memeriksa, kata beliau. Ini pengakuan langsung dari beliau. Apa hukumnya seorang imam mencuri nafas saat membaca Al-Quran seperti lafaz yakdzibun atau ya'malun? Ya jangan dibiasakan, karena di sini dia tidak wakaf. Mencuri nafas ini ketika wakaf. Ketika wakaf, bukan yakdzibun, tidak. Ini tidak. Jangan dibiasakan. Kalau memang habis nafas itu diambil tidak apa-apa, karena ini sifatnya darurat. Bagaimana pendapat Ustaz dengan orang kafir yang berjasa di dunia seperti Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu yang manfaatnya dirasakan oleh semua umat termasuk umat Islam sendiri? Apakah amalnya bernilai di mata Allah? Dan dimisalkan dia termasuk orang yang hidup dan mati antara zaman Nabi Musa dan Nabi Muhammad, di mana tidak ada petunjuk Islam datang pada masa itu. Sidang jamaah rahimakumullah. Adapun amalan orang kafir sudah berkali-kali kita bilang, kalau orang kafir di akhirat nanti amalannya tidak berguna untuk kehidupan akhirat. Berguna untuk kehidupan manusia saja, kehidupan di dunia saja. Kita sudah bacakan kemarin ayat di surat At-Taubah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Dan tidak ada yang melarang amalan mereka diterima kecuali karena mereka kafir kepada Allah Ta'ala. Tadi di surat Ibrahim juga sudah kita baca, masalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Maka amalan orang kafir seperti pasir, seperti debu. Ketika angin datang, ishtaddat bihi ar-rihu, yang dibawa langsung oleh angin. Ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif, ketika hari ribut. Berarti amalannya ada, cuma dipupus habis oleh angin, seperti tidak ada. Adapun kalau dia hidup di zaman Nabi Isa, antara Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad, dan tidak sampai kepadanya dakwah, dia tidak diazab. Dia tidak diazab seperti zaman tadi dia. Lau dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Kalau saja mereka masuk neraka, maka neraka akan menjadi dingin dan selamat bagi mereka. Ini. Tapi perlu diketahui sidang jamaah rahimakumullah, ya. Orang zaman sekarang, contohnya seperti orang Dayak yang tidak paham sama sekali dengan bahasa orang. Kita sudah dakwahi Nabi kita Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan kita. Tapi kalau dia tidak paham dengan bahasa dan segala macam, ini
tidak diazab. Bukankah tadi sudah kita baca ayat di surat Al-Isra, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul, artinya sampai kepadanya risalah. Di dalam Al-Quran, adakah kewajiban pengamalan terperinci menurut tatanan sekarang? Sebab berbeda zaman Nabi dengan masa sekarang. Adakah di buku pelaksanaannya dalam hadis yang sahih? Seperti ini masalah dunia. Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Adapun urusan yang sifatnya ibadah, salat, yang lain, zakat, segala macam pembagian harta warisan, ini tidak mungkin kita bilang zamannya sekarang sudah berbeda, tidak laku lagi pembagian seperti itu. Kalau kita bilang seperti ini berarti ada ayat yang tidak laku lagi. Adapun masalah, contoh, masalah cara berpakaian atau kendaraan yang dipakai, ini tidak ada Nabi mengatakan kalau kalian pergi haji maka wajib bagi kalian memakai onta. Ini tidak ada hadisnya. Kalau seperti itu kapan kita sampai ke? Iya. Tidak, masalah dunia, ya silakan diambil sendiri. Bagaimana menyikapi jamaah yang tidak mau merapatkan saf? Bagaimana cara merapatkan saf yang dicontohkan oleh Nabi SAW sebagai sebagian orang tersentuh saja kakinya, dia pisahkan kakinya dari kaki kita seperti gatal saja, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Tidak, dalam hadis Bukhari dikatakan dari Ibnu Umar, al-qadam fil qadam wal katif fil katif yastawi as-saf. Kaki bertemu dengan kaki, bahu dengan bahu. Yang dimaksud dengan kaki di sini adalah jari kelingking. Karena dalam hadis lain dikatakan Rasulullah ketika mengatur saf, jari jemari menghadap ke kiblat. Kalau jari ke kiblat, masing-masing ke kiblat, tidak mungkin akan disamaratakan semua kaki mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari depan sampai ke belakang. Ini tidak mungkin. Kalau kondisi kaki seperti itu, yakinlah jari jemari tidak akan menghadap ke kiblat. Jadi hadapkan ke kiblat, sejajarkan bahu dengan kaki sampai ke bawah, sehingga pas pelaksanaannya seperti yang dikatakan oleh Nabi, kaki di kaki, bahu di bahu. Kalau kaki agak dibuka, bahu tidak akan bertemu. Sebaliknya kalau kaki ditutup, ya bahu saja bertemu, kaki tidak. Adakah dalilnya mengucapkan sadaqallah setelah membaca Quran? Ini sudah berkali-kali disampaikan. Ya, sampai sekarang kita belum menemukan. Dan betapa banyak Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Setiap kali turun Quran dibacakan kepada sahabat. Setiap kali turun Quran dibacakan kepada sahabat. Tapi tidak ada satupun dalil mengatakan kalau setelah itu membaca Sadaqallahul Azim. Dalam Sahih Bukhari, Nabi menyapu kepala dan kaki sampai mata kaki 3 kali. Apa maksudnya kepala 3 kali, lalu kaki 3 kali, atau kepala 1 kali lalu kaki 3 kali? Dalam hadis Bukhari tidak seperti ini redaksinya. Ada Rasulullah kana yamsahu marratan, ada sekali-sekali. Setelah itu ada hadis marrataini 2 kali. Setelah itu ada hadis salasa marrat 3 kali. Cuma ketika menyapu kepala hadisnya tidak ada yang menyatakan 3 kali. Ketika menyapu muka 3 kali, ketika tangan 3 kali, pas menyapu kepala tidak ada wa masaha ra'sahu. Rasulullah menyapu kepalanya. Ketika kaki wa ghassala rijlahu salasan. Rasulullah mencuci kakinya 3 kali. Pas ketika yang kepala ini sekali saja. Karena Rasulullah mencontohkan seperti ini. Dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi, yang diriwayatkan hadisnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Utsman juga seperti itu. Apakah julu-julu atau koperasi yang memakai sistem pinjam 10 bayar 11 dengan alasan untuk uang jalannya atau administrasi termasuk riba? Kita lihat dulu. Kalau julu-julunya seperti ini, ada orang yang dikhususkan untuk mengumpulkan julu-julu atau arisan. Kita membayar 11, contohnya kita membayar 11 juta, yang kita terima 10 juta. Yang 1 juta lagi untuk apa? 1 juta lagi untuk upah orang yang mengumpulkan. Ini tidak masalah kalau memang sudah dipisahkan dari awal. Yang 1 juta untuk upah orang yang mengumpulkan karena tenaganya atau jasanya dipakai, ini tidak masalah. Yang masalah adalah ketika tidak ada kejelasan, ini yang uang 10, uang 11 ini apa kejelasannya? Kalau sistemnya utang 10, bayar 11,
dan uang yang lebihnya tidak tahu kemana. Beda dengan nanti contohnya, kita berhutang dengan orang tersebut, tapi nyonan mantan hutang, upahinyo mantan hutang ke rumah wa, itu diambilnya. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah karena sudah berbeda dengan hutang. Tapi kalau yang tersebut dihutang 10 dibayar 11, ini yang disebut dengan ribal fadl. Kullu qardin zada naf'an fahuwa riba. Setiap harta, setiap hutang yang sudah ditambah jumlahnya maka dia riba. Dan bagi koperasi siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam dosa riba jika koperasi seperti di atas adalah riba. Koperasi siapa saja, saya tidak tahu namanya, yang penting sistemnya seperti itu. Kalau tidak jelas. Atau contoh seperti ini. Kita hutangnya 10, kita bayar 10, tapi akhirnya kita dari keikhlasan pribadi kita berikan 11. Tapi yang satu ini hadiah. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh saja. Karena ini bukan hutang, tapi ini hadiah atau sebagai balas jasa dia sudah memberikan kemudahan. Ini tidak apa-apa. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan-kebaikan pula? Tidak apa-apa. Dalam hadis Sunan Abi Dawud, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Siapa yang sudah berbuat baik kepada kalian, maka berikanlah dia mukafaah. Karena dia sudah melepaskan kesempitan kita dalam berhutang, akhirnya kita berikan hadiah. Ini tidak masalah. Tapi kalau diberikan syarat di awal, ini yang tidak boleh. Apakah orang yang mendapatkan nafkah dari harta yang dipaksakan oleh penguasa kepada rakyat memungutnya seperti pajak? Bagaimana kedudukannya di sisi Allah Ta'ala? Kita harus mengetahui dulu, apakah memang pajak ini dipaksakan atau tidak. Kalau pemerintah mengambil pajak kendaraan, bukankah jalan kita pakai? Kalau pemerintah mengambil pajak bangunan, bukankah tanah dipakai atau yang lain? Kalau imbasnya atau yang diambil oleh pemerintah sebagai balas jasa jalan yang sudah dipakai dan segala macam, berarti ini tidak apa-apa. Tapi kalau sistemnya paksa, ini memang tidak boleh. Makanya harus diteliti dulu apa jenis pajaknya. Dan jangan disamakan pajak dengan jizyah. Barangkali ada yang berkomentar seperti ini, zakat untuk orang Islam, jizyah untuk orang kafir. Kita harus mengerti apa itu jizyah. Jizyah ini adalah uang yang dibayarkan oleh orang kafir kepada pemerintah Islam, karena pemerintah Islam sudah menjamin dirinya aman hidup di negeri Islam. Berarti pajak diri sebenarnya atau pajak nyawa. Sementara pajak yang ini pajak harta, karena memakai barang makanya diminta pajak. Ini jangan disamakan. Barangkali bisa dibedakan. Pada malam Jumat tersebut, apakah dikhususkan membaca surat Al-Kahfi pada 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, atau 10 ayat mana saja? Tidak semuanya. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri sahih, man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati adha'at lahu ma bainal jum'ataini. Siapa membaca surat Al-Kahfi? Tidak disebutkan di sini 10 ayat pertama, tidak. Semuanya dari awal sampai akhir. Adapun 10 ayat yang kita bilang tadi adalah 10 ayat yang dibaca untuk menjaga dari fitnah Dajjal. Ada yang mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin tidak bisa dijadikan rujukan. Tidak bisa dijadikan rujukan karena banyak dalil yang tidak sahih bernuansa sufi. Bagaimana sebenarnya tentang kitab tersebut? Kitab tersebut, setiap kitab umumnya ada baik ada buruk. Ada baik ada buruk. Seperti kitab Ihya Ulumuddin, memang banyak ada hadis dhaif, iya. Dan yang mengatakan hadis dhaif bukan kita, tapi Al-Hafizul Iraqi, guru dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya buku khusus tentang takhrij buku Ihya Ulumuddin. Dan saya punya buku di Mesir 2 jilid khusus membahas tentang kritikan terhadap buku Ihya Ulumuddin. Ya memang ada, tapi tidak berarti kalau buku ini salah. Contohnya, kalau buku ini salah, ada kesalahannya berarti buku ini dibuang atau dibakar. Ini bukan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan seperti ini. Barangkali jemaah akan terkejut kalau mendengarnya. Kalau boleh saya ini kan boleh. Barangkali akan memakan waktu, tapi insyaallah taala kita coba sebentar saja. Mari kita lihat apa sebetulnya ya di antara isi kitab Ihya Ulumuddin.
Coba kita lihat. Nih, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nih, Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, Imam Ghazali. Coba, apa katanya? Ini tentang, nih, katanya di sini, walakinna la yakhrujna illa birida azwajihinna. Bagi istri-istri tidak boleh keluar kecuali dengan redha suami-suaminya. Wal khurujul an, dan khuruj keluar dari rumah pada zaman sekarang ini mubahun lil mar'atil afifah. Boleh bagi perempuan yang menjaga kehormatannya biridha zaujiha, dengan redha suaminya. Walakinnal qu'uda aslam, akan tetapi kalau dia duduk ini lebih baik. Wa yanbaghi, dan sebaiknya, sepantasnya, alla takhruja illa limuhimmin, jangan dia keluar dari rumahnya seorang istri kecuali kalau ada keperluan. Fa innal khuruja lin nazarati wal umuri allati laysat muhimmatan taqdahu fil muru'ah. Karena sesungguhnya keluar untuk melihat-lihat saja atau hal-hal yang tidak penting, taqdahu, ini akan mencela atau ini akan merusak muru'ah, yaitu kehormatan. Wa rubbama tufdi ila al-fasad, dan boleh jadi akan membawa kepada kerusakan. Fa idza kharajat, kalau seorang istri keluar, fa yanbaghi an taghudda basaraha, maka dia wajib untuk yanbaghi, sepatasnya dia untuk menundukkan pandangannya, anir rijali, dari laki-laki. Walasna naqulu, dan kami tidak mengatakan inna wajhal rajuli fi haqqiha aurah. Kami tidak mengatakan kalau wajah laki-laki bagi perempuan adalah aurah. Artinya tidak perlu laki-laki memakai niqab dan memakai cadar untuk menghindarkan diri dari perempuan ini, tidak. Terus kawajhil mar'ati fi haqqihi, jadi tidak sama seperti wajah perempuan di hak rajul, maksudnya di bal huwa kawajhis sabil amrat fi haqqir rajuli. Ini sebentar. Nih. Iz katanya, iz lam yazalir rijal, karena laki-laki ada memarri zaman, sepanjang zaman, maksyufil wujuh, wajahnya terbuka, tidak ada satupun laki-laki yang pakai niqab, tidak ada satupun yang pakai cadar. Kalau pakai cadar silakan dibuka. Kalau ada laki-laki yang pakai cadar silakan dibuka. Kemudian apa katanya? Wan nisa yakhrujna muntaqibat, sementara wanita sepanjang zaman mereka keluar dengan memakai cadar. Ini di buku Ihya Ulumuddin. Kalau tidak percaya nanti boleh kita lihat buku asli. Saya punya buku, saya sudah cek juga ke buku yang lain, persis sama, dan cetakan Semarang tadi, yang cetakan Indonesia, kalimat ini ada. Tapi sayang, ketika ada orang yang bercadar malah disalah-salahkan. Sebetulnya dia juga ada dalil yang mengatakan adalah Imam Ghazali. Maka sekarang siapa yang berani membantah Imam Ghazali dalam masalah cadar? Seperti ini. Kebanyakan kita tidak membaca. Baik kitab Al-Imam Syafi'i tidak dibaca, baik kitab Ihya Ulumuddin tidak dibaca. Akhirnya bilang Imam Syafi'i mengatakan, entah di mana-mana Imam Syafi'i mengatakannya. Makanya harus hati-hati, ya, jangan mengatakan sesuatu tidak ada dasarnya. Apa hukumnya memakai kawat gigi dan mencabut ubun di kepala? Memakai kawat gigi, apa? Oh, uban, bukan ubun. Hukumnya memakai kawat gigi. Kawat gigi kalau untuk dijadikan sebagai pengobatan, artinya ada gigi ini yang menjolok, buruk nampaknya, ini boleh. Tapi kalau dijadikan menggaya tidak. Bukankah dalam hadis Nabi dikatakan la'anallahu an-namisa wal mutanammisah. Kemudian ada hadis sambungan al-mutafallijat. Al-mutafallijat ini kata ulama orang yang merubah bentuk gigi. Allah la'anat. Ini hadis di Bukhari. Bukan macam-macam. Nah, berarti kalau nanti dijadikan untuk menggaya supaya lebih rancak, ya untuk apa? Bukankah Nabi kita Nabi Muhammad SAW gigi beliau gigi serinya jarang, sehingga kata rawi, saya melihat ada cahaya yang keluar di sela-sela giginya. Berarti memang gigi Nabi jarang.
Jadi berbahagialah orang-orang bergigi jarang karena seperti gigi Nabi kalau hadisnya sahih. Tidak apa-apa. Macam-macam saja orang sekarang ini. Mencabut uban di kepala. Mencabut uban di kepala. Kalau memang sepertinya penyakit, sakit, artinya terlalu gatal dan segala macam, tidak bisa ditahan lagi. Ini barangkali dipakai pengobatan. Tapi ada hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, kalau uban ini tidak usah dicabut, ya, karena dia nanti katanya akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Tapi perlu kita lihat lagi hadisnya, insyaallah taala. Barangkali sudah, silakan para qori. Silakan. Ayat yang tadi kita baca sidang jamaah rahimakumullah, dan insyaallah nanti mungkin setelah ini atau setelah Isya kita minta kepada Pak Imam kita di sini untuk ikut membaca nanti baik 1 halaman atau setengah halaman, kehormatan bagi kami. Ya, nanti Bapak membaca. Ayat yang tadi kita baca ini tentang kisah, kita simpelkan karena waktu mungkin sudah berjalan terus. Kisah tentang Nabi Musa. Wa iz qala Musa li fatahu, ayat yang ke-60. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya. Kisahnya simpelnya seperti ini, sidang jamaah rahimakumullah. Nabi Musa sebagaimana hadis di Sahih Bukhari, ketika ditanya oleh salah seseorang, apakah ada yang lebih alim, lebih berilmu daripada engkau wahai Nabi Musa? Apa kata beliau? Tidak. Akhirnya Allah uji untuk belajar dengan seseorang yang mungkin dia tidak diketahui. Akhirnya Nabi Musa berangkat dengan salah seorang pemuda yang bernama Yusha An-Nun. Berangkat Nabi Musa, bagaimana cara mencari daerahnya nanti? Cara mencarinya seperti ini. Ada ikan yang dibawa oleh pemuda ini. Ada ikan yang dibawa, tapi ikan ini sudah dimasak. Artinya sudah mati. Tandanya nanti kalau ikan ini hidup lagi, maka berarti di situ tempat kita akan bertemu dengan Nabi Khidir, tempat kita belajar. Nabi Musa berjalan. Dalam kisah disebutkan dalam hadis, Nabi Musa selalu bercerita. Ketika sudah sampai di Majma' al-Bahraini, ini dalam ayat dikatakan di pertemuan dua laut. Nih, Majma' al-Bahraini, pertemuan dua laut. Apakah itu laut dingin, satu laut panas sehingga air tidak bertemu, wallahu taala alam. Yang penting ketika sudah sampai di situ, ikan yang tadi sudah dimasak hidup lagi. Sepertinya dongeng, tapi awas, hadis ini di Sahih Bukhari. Kemudian sidang jamaah rahimakumullah, Nabi Musa terus berjalan. Sementara yang pemuda ini istilahnya tercengang, terkejut dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kenapa ikan yang sudah kita masak hidup lagi? Kemudian menceburkan diri ke laut. Nabi Musa sudah bercerita saja sendiri terus. Ya. Pas nanti ketika dilihat ternyata pemuda itu sudah jauh di belakang. Akhirnya Nabi Musa kembali. Apa kata Nabi Musa? Ayat selanjutnya. Kata Nabi Musa, "Qala atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba." Ini ayat yang ke-62. Katanya atina ghada'ana, tolong berikan kepada saya ghada' saya, artinya makan siang saya, ikan yang tadi sudah dimasak. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah terlalu capek dalam berjalan, kita ingin makan. Nah, sekarang apa kata? Qala ara'aita iz awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta. Bagaimana pendapat engkau wahai Nabi Musa ketika kita tadi iz awaina ila sakhrah, ketika kita tadi berdiam diri di sebuah batu, fa inni nusitul hut, saya lupa dengan ikan. Wa ma ansanihu ila syaitanu an azkura, dan tiada yang melupakan saya kecuali setan, karena dia sudah sangat terkejut, masa ikan yang sudah mati hidup lagi. Apa kata Nabi Musa? Berarti itu tempatnya. Apa kata Nabi Musa? Qala zalika ma kunna nabghi, berarti itu yang kita cari. Akhirnya Nabi Musa mundur kembali ke tempat ikan tadi hilang. Ketika itu baru bertemu dengan Nabi Khidir. Apa kata Nabi Musa?
Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ini ayat yang ke-66. Apakah saya boleh mengikuti engkau dengan syarat engkau mengajarkan aku apa yang sudah diajarkan kepada engkau, rusyda, pengetahuan atau ilmu yang lain? Apa jawaban Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan bisa untuk sabar denganku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin engkau sabar terhadap sesuatu yang belum engkau ketahui? Ini yang kita maksud di awal tadi. Orang yang tidak tahu biasanya tidak sabar kalau mengatakan ini aliran, ini sesat, karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu biasanya tidak sabar seperti kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Wa kaifa tasbir? Bagaimana mungkin engkau bersabar? Ala ma lam tuhit bihi khubra. Atas sesuatu yang engkau belum tahu. Apa kata Nabi Musa? Saya akan sabar. Akhirnya diberikan syarat. Kalau 3 kali engkau nanti bertanya kepada saya, maka kamu tidak boleh lagi pergi. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Oke, saya terima syaratnya. Berjalan. Fantalaqa. Ketika Nabi Musa naik bersama Nabi Khidir di sebuah kapal ini ditusuk, artinya dibocorkan. Apa kata Nabi Musa? Qala akhraqtaha, ayat 71. Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Kenapa engkau bocorkan? Kalau engkau bocorkan nanti akan menenggelamkan semua yang berada di kapal ini. Apa kata Nabi Khidir? Kan lambo kecena. Kan you ndak sabar jambo dadana. Banyak Nabi Musa, anak sekali ko janji enggak boleh. Maafkan lambo anak sekali ke. Adi, fantalaqa bajalan dia balik. Ketika bertemu dengan seorang anakku dibunuh dan Nabi Khidir dibunuh. Tidak sabar Nabi Musa, hanya Nabi Musa. Laqad ji'ta syai'an nukra. Qala aqtalta nafsan zakiyah. Kenapa engkau membunuh jiwa yang suci bighairi nafsin, dengan cara yang tidak benar? Laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau sudah mendatangkan sesuatu yang mungkar, tidak pasna. Hanya Nabi Khidir. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan engkau tidak sabar jambuna? Apa jawaban Nabi Musa? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Aku bertanya jadi apa salah lagi? Aku salah. Kok bertanya jambo sekali lah ya. Usia lama jadi tidak ada. Maka ketika keduanya memasuki suatu desa dan mereka lapar, istata'ama ahlaha. Nyo meminta untuk dilayani. Kami datang kemari pebatamu manyu makanan. Kira fa abau an yudayyifuhuma. Masyarakat di sana tidak mau untuk melayani, tidak mau. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamah. Maka didapati di situ ada dinding yang runtuh, kemudian ditagaannya oleh Nabi Khidir. Hanya Nabi Musa, kok kadi minta upah menagaan dinding ko rasa-rasa kali ka dapat makan awaknya Nabi Musa. Banyak Nabi Khidir konya. Ayat ke-78. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku denganmu karena engkau tidak sabar. 3 kali tadi ya. Abatanyo aja baru. Tidak sabar. Semua ini kemudian ditakwilkan kembali oleh Nabi Khidir dan ayatnya ada yang tadi kita baca. Adapun kapal aku ambo bocorkan. Karena adu di belakang kita kiniah. Ada perampok yang akan merampok semua kapal. Mudah-mudahan kalau ambo bocorkan kapal itu, tentu kapalku tenggelam. Kok ditumbuk siap itu balik bisa, tapi kan masih dipunyai oleh orangnya. Kalau kapal elok dicurinya di orang, dirampoknya, dibawanya ke tampeknya. Apa? Pertama. Yang kedua, ketika membunuh anak. Saya membunuh anak ini karena anak ini durhaka kepada orang tuanya. Dan saya berharap nanti mudah-mudahan Allah Ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik. Adapun jidar, dinding yang mau tagakkan, jidariku punya anak yatim. Tidak mungkin Nabi minta. Dan finalnya di siku kecek Nabi Khidir. Nih silakan kita lihat ayatnya. Apa kata Nabi Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Saya melakukan ini bukan karena kehendak saya, tapi ini wahyu dari Allah Ta'ala. Disinilah baru tahu Nabi Musa kalau ada orang yang lebih alim, yang lebih berilmu daripada beliau. Di sini kita ambil pelajaran sidang jamaah rahimakumullah. 1, jangan merasa awak nampak yang santiang. Sa santiang orang adunya lebih santiang deh.
Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang santiang ajo dan santiang le. Ini pertama. Yang kedua, jangan kita menghukum seseorang kalau tidak tahu kita sebabnya. Aiko sasi, iko, acu bertanya dulu. Barangkali ada hadisnya, barangkali ada dasarnya. Nabi Musa mengatakan, aiko lah salah kerajuku. Ternyata kerja ini dilakukan oleh Nabi Khidir, wahyu dari Allah Ta'ala. Dan wahyu tidak mungkin salah. Maka jangan tergesa-gesa menghukum seseorang salah kalau kita tidak punya dalil. Kita lanjutkan, wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Jazakallahu khairan. Kita persilakan Pak Imam. Silakan. Ada sekitar 5 ayat, Pak. Silakan. Sudah masuk Isa? Masih ada mungkin ya sekitar 1 menit saja untuk membaca. Ada 5 ayat, Pak. Silakan Pak Imam kita di sini, Imam Masjid Istiqlal. Dari ayat yang ke-107, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ambil kacamata. Atau bisa boleh enggak apa-apa. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sudah Isya? Ya, insyaallah mungkin kita salat Isya dan salat nanti kita lanjutkan dengan surat Maryam sesudahnya insyaallah taala.